Halo guys, kembali lagi bersama gua Reza Putra Pratama di CCTV Malam. Seperti biasa di video kali ini gua akan menceritakan pengalaman horor yang menemani malam kalian guys. Dan cerita ini berjudul Rumah Bekas Pembantaian. Jadi seperti apa ceritanya? Alangkah baiknya sebelum kita mulai ke ceritanya, kalian subscribe dulu ke channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share agar gua semakin bersemangat lagi ke depannya. Dan ya, kalau kalian udah siap, matikan lampunya, siapin kopi dan cemilannya. Kalau sudah, mari kita mulai ke ceritanya. Cerita ini berawal pada tahun 2013 silam, tepatnya di salah satu komplek yang ada di daerah Jakarta Barat. Mulanya ada satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan dua anaknya yang sudah beranjak dewasa. Satu perempuan dan satu laki-laki. Bantai dalam satu malam oleh segerombol orang yang menerobos masuk ke dalam rumahnya. Mereka semua pertama kali ditemukan dalam keadaan tewas oleh ART yang baru datang pagi hari untuk bekerja. Si ART ini kaget melihat keempat majikannya sudah tewas bersimbah darah. Setelah itu ART itu berteriak histeris meminta pertolongan warga sekitar. Seketika para warga sekitar datang berbondong-bondong memadati rumah tersebut. Tak lama kemudian ambulan datang dibarengi pihak kepolisian yang langsung mengeyel dan melakukan olah TKP di tempat tersebut. Belum diketahui motif apa yang menyebabkan satu keluarga itu dibantai. Yang jelas setelah kejadian malam itu kondisi sekitar rumah tersebut jadi mencekam. Kini rumah tersebut sudah tidak berpenghuni alias kosong, dengan kondisi barang-barang masih di dalam dan pagar dirantai besi setelah dikelilingi garis polisi. 2 hari berlalu. Ketika malam hari ada tukang nasi goreng yang berhenti di depan rumah tersebut dan nampak seperti sedang menyiapkan pesanan. Lalu ditegur oleh security yang jaga di malam komplek tersebut. Security itu bertanya, "Mas, siapa yang mesen?" Dengan santai tukang nasi goreng itu menunjukkan rumah di belakangnya, yang tak lain rumah bekas TKP pembantaian sebelumnya. "Ini Pak, ibu yang rumah ini," katanya. Security pun bingung dan bilang, "Rumah ini kosong, nggak lihat itu ada garis polisi." Seketika tukang nasi goreng terdiam. Lalu dia bilang ke security, "Masa sih Pak? Tadi ada ibu-ibu dari dalam mesen nasi goreng 3, yang 2 pedes, yang 1 enggak." Security tersebut kembali meyakinkan, "Mana ada Pak, rumah ini udah 2 hari kosong. Penghuninya meninggal semua gara-gara dibunuh orang tidak dikenal." Kemudian tukang nasi goreng itu pun mulai ketakutan dan langsung pamit pergi. Tak hanya sampai di situ, malam-malam selanjutnya para warga yang tinggal berdekatan dengan rumah tersebut juga kerap kali mengalami gangguan, seperti mendengar suara-suara. Juga beberapa ada yang melihat sosok pria yang terlihat sedang beraktivitas di dalam rumah tersebut. Beberapa hari berlalu usai adzan Isya. Saya dan teman saya tak sengaja melewati rumah tersebut, lalu berhenti di warung yang letaknya tak jauh dari rumah tersebut. Saya membeli minuman dingin dan teman saya membeli rokok di warung tersebut. Ketika kami hendak membayar belanjaan kami, si penjaga warung bertanya, "Tadi kesini lewat bawah nggak?" Saya jawab, "Iya Pak, lewat." "Kenapa? Bukannya di bawah lagi rame ya?" "Ada yang tahlilan kalau nggak salah, saya mau lewat gak jadi." Saya dan teman saya bingung. "Tahlilan Pak? Gak ada apa-apa perasaan. Kita lewat tadi sepi-sepi aja ya." Teman saya menjawab, "Iya Pak, kosong.
gelap juga di bawah. Penjaga warung tersebut nampak tak percaya. Dia bilang, "Ah, masa sih? Tadi ramai kok, banyak orang pada tahlil." Lalu ia memutuskan untuk keluar dari warungnya dan melihat dari jauh ke arah rumah tersebut, diikuti kami berdua. Dia bilang, "Oh iya ya, kok sepi? Beneran loh, tadi saya udah turun. Pas lihat banyak orang tahlilan, ya saya muter balik." Mendengar itu, saya dan teman saya jadi makin bingung. Kemudian saya beransur pergi dari warung si bapak dan kembali melewati rumah tersebut untuk memastikan ternyata yang kami lihat memang benar-benar sepi. Entahlah benar atau tidaknya ucapan si penjaga warung tersebut, masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Pernah kejadian juga maghrib-maghrib usai saya bermain bola dengan teman saya. Pulangnya kami lewat rumah tersebut, dan di depan rumah tersebut ada tukang roti yang sepertinya kebingungan. Akhirnya spontan saya dan teman-teman saya menghampiri dan bertanya, "Kenapa bang?" Si tukang roti itu menjawab, "Tadi saya berhenti di sana," menunjuk sebelah rumah tersebut. "Bapak yang rumah sana beli roti. Ya udah saya ambilkan roti yang diminta si bapak. Tapi pas saya balik lagi, sepeda saya udah nggak ada. Terus saya bingung, nanya ke si pak yang pembeli. Kata si bapak yang beli dia juga nggak tahu, karena dia di dalam rumah sedangkan sepeda saya parkir di sebelah rumahnya. Ya udah saya cari-cari nggak ketemu. Tiba-tiba ada mas-mas nyamperin saya, ngasih tahu sepeda saya ada di dalam rumah tersebut. Langsung saya lihat dan ternyata ada. Saya bingung, kok sepeda saya bisa ada di dalam? Siapa yang pindahin? Baru saya mau nanya sama mas-mas yang kasih tahu sepeda saya di dalam. Saya nengok, orangnya udah nggak ada. Terus saya bingung keluarinnya gimana. Sedangkan pagar rumah itu dirantai. Karena kasihan, akhirnya kita rame-rame bantuin tukang roti tersebut keluarin sepedanya. Setelah itu di perjalanan pulang kami semua bertanya-tanya siapa yang pindahin sepeda tukang roti tersebut. Sekalipun orang iseng nggak mungkin bisa masuk ke rumah tersebut yang jelas-jelas dirantai. Setelah itu ada rumor beredar bahwa setiap jam 1 malam terdengar suara mobil yang hendak masuk ke rumah tersebut. Terdengar juga suara pagar tersebut dibuka. Namun ketika dilihat ternyata tidak ada apa-apa. Waktu itu juga pernah ada 2 orang yang tidak bertanggung jawab mencoba masuk ke dalam rumah tersebut dan berniat ingin mengambil barang-barang yang ada di sana. Sebelum sempat masuk terlalu jauh, 1 orang dari mereka sudah lompat keluar pagar untuk berlari seperti orang ketakutan. Yang satunya lagi mencoba membawa patung keramik berbentuk anak kecil yang ada di dekat garasi. Lalu setelah itu ia menyusul temannya keluar, namun tidak seperti temannya. Ia keluar dengan santai lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. 3 hari kemudian, 1 dari 2 orang yang tidak bertanggung jawab kemarin datang kembali ke rumah tersebut. Ia kembali untuk mengembalikan patung yang diambil temannya. Ia mengajak security dan biasa jaga malam di komplek itu untuk menemaninya. Dia bercerita bahwa temannya membawa pulang patung dari rumah tersebut dan berniat untuk menjualnya. Namun ketika malam hari, patung ini kerap bergerak-gerak sendiri dan sekali-kali berbicara, "Pulangkan saya." Awalnya mereka mengira mereka halu, tapi ternyata kejadian yang terulang di malam berikutnya. Dan usai kejadian itu, temannya yang memanggil patung ini juga mengalami sakit yang tidak wajar, ketakutan berlebihan, kadang teriak-teriak dan sesekali muntah darah. Dari situ dia berniat untuk mengembalikan patung tersebut. Dia juga bercerita kalau dia tidak tahu kalau temannya membawa pulang patung ini, karena menurut pengakuannya ia sudah keluar lebih dahulu dari rumah tersebut karena ketakutan setelah melihat sosok perempuan yang menembus tembok di dalam rumah tersebut. Makin kesini makin banyak isu yang beredar tentang rumah tersebut
Yang paling ramai diperbincangkan adalah tentang bunyi lantunan alat musik piano yang rutin terdengar setiap malam Jumat dari rumah tersebut. Dan hal itu membuat saya dan teman-teman saya penasaran. Akhirnya kami putuskan untuk mencari kebenaran tentang isu tersebut. Rencananya malam Jumat nanti saya dan beberapa teman ingin nongkrong di dekat rumah tersebut dengan tujuan ingin tahu langsung mengenai suara piano itu. Malam Jumat pun tiba, saya dan keempat teman saya duduk di turunan dekat rumah tersebut. Kurang lebih saat itu pukul 10 malam. Yang kami lakukan tak lain hanyalah layaknya anak remaja, nongkrong dan teman-teman mengobrol, bercanda dan bertawa. Ingat, setelah jam berlalu tidak ada apa-apa. Suasana sekitar juga sangat hening. Lalu satu teman saya bilang kalau dia ingin ke warung untuk membeli minuman dan cemilan agar suasana menjadi lebih cair. Tak lama kemudian datang kedua teman saya lainnya. Ternyata mereka menyusul ketika dikabari oleh salah satu teman saya. Kedua teman saya datang membawa gitar. Barulah suasana yang tadinya agak hening menjadi ramai dengan gitar dan nyanyian dari kami. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Namun kami tidak mendapatkan keanehan ataupun gangguan satupun. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang, mengingat sudah larut malam dan tak enak juga karena kehadiran kami mengganggu warga lainnya. Baru saja kami bubar, tiba-tiba samar-samar terdengar piano yang entah dari mana. Tiga teman saya langsung berlari ketakutan, menyisakan saya berempat. Kami mendekati sumber suara itu dan ternyata benar, suara piano itu terdengar dari dalam rumah tersebut. Awalnya kami hanya diam, namun tanpa sadar bulu kuduk saya sudah merinding semua. Tiba-tiba satu teman saya memberi kode dengan mata untuk melihat ke arah balkon rumah tersebut. Alangkah terkejutnya kami melihat seorang wanita yang mengayun-ngayunkan kakinya. Tanpa sepatah kata pun kami lari berhamburan. Saya pribadi jadi kapok untuk mencari tahu hal mistis mengenai rumah tersebut, karena sudah terbukti kebenarannya bahwa rumah tersebut memang benar-benar menyeramkan. Cerita lainnya datang dari si tukang taksi yang datang ke pos security komplek tersebut. Ia bertanya ke security, "Maaf Pak, apa Bapak kenal dengan perempuan?" Menyebutkan ciri-cirinya, yang rumahnya dekat turunan sebelah sana. Security pun menjawab, "Iya saya kenal, ada apa Pak?" "Iya dia penumpang saya Pak, naik dari depan TPU Tanah Kusir, terus sampai depan rumahnya bilang saya disuruh nunggu. Dia mau ngambil uang dulu ke dalam," sambung tukang taksi. Security pun keheranan, "Maaf Mas, tapi rumah yang Mas maksud sudah lama kosong. Dan perempuan yang Mas maksud itu sudah lama meninggal." Tukang taksi pun seakan tidak percaya. "Masa sih Pak? Dia tadi naik taksi saya, turun di rumah yang itu. Orangnya pakai gaun putih. Yang Bapak maksud beda kali orang sama penumpang saya." Security pun mencoba meyakinkan, "Benar Mas, orang yang Mas maksud sudah lama meninggal. Namanya Mbak X. Dia anak dari pemilik rumah tersebut. Dia bersama keluarganya dibunuh sama orang gak dikenal. Kalau Masnya tidak percaya boleh saya temenin lihat rumahnya." Tukang taksi pun mengiyakan dan kemudian menuju rumah tersebut ditemani oleh security. Sampai di sana mereka keluar dari taksi dan berdiri di depan rumah tersebut. Security berkata, "Coba Mas lihat rumahnya kosong kan? Mana ada perempuan bisa masuk ke sini? Orang pagarnya juga dirantai." Sopir taksi itu pun pucat karena bingung dan masih tak percaya sama yang dialaminya. Lalu security mengajak sopir taksi itu ke pos guna menenangkannya. Sampai di pos, sopir taksi itu diberi minum lalu dinasehati, "Mas mending sekarang sampean pulang karena sudah malam."
Sopir taksi itu bilang, "Tapi Pak, gimana sama argo taksi saya? Lumayan 4.000-3.000." Dengan muka pucat dan keringetan dingin, security pun bilang, "Udah Mas, anggap aja Masnya sedekah. Siapa tahu nanti diganti yang lebih. Sekarang kita mau nagih siapa? Orang yang maksud juga udah nggak ada." 2 tahun berlalu, tepatnya tahun 2015. Rumah itu pun dibeli oleh pengusaha dan hendak dijadikan kantor. Tapi mengingat rumah itu terkenal dengan berbagai kisah mistisnya, akhirnya sang pemilik rumah tersebut pun memanggil beberapa orang yang ahli spiritual untuk membersihkan rumah tersebut dari gangguan-gangguan serta energi negatif yang ada di dalamnya. Baru setelah itu bangunan tersebut diratakan oleh tanah. Setelah bangunan itu diratakan oleh tanah, sempat ada jeda sekitar 1 minggu sebelum dimulai proses mendirikan bangunan baru di sana. Ada satu kejanggalan dan hampir semua orang yang lewat pun merasakannya, yaitu bau amis darah yang menyengat selama beberapa hari dari bekas bangunan. Bau amis darah itu baru hilang ketika puing-puing bekas bangunan lama itu dibersihkan dan digantikan oleh rumah singgah para kuli yang melakukan proyek bangunan kantor baru di sana. Konon katanya selama proses pembangunan kantor, kuli-kuli yang bekerja kerap mengalami kejadian janggal, seperti mendengar suara-suara aneh, alat seperti mesin bangunan yang menyala dan bergerak sendiri, hingga ditampakkan beberapa sosok menyeramkan. Bahkan yang lebih parah lagi, salah satu dari mereka sempat ada yang meninggal akibat jatuh dari lantai atas bangunan yang baru setelah jadi. Sempat dianggap bahwa itu hanya kecelakaan kerja, tapi salah satu kuli bersaksi bahwa temannya yang jatuh dan meninggal itu sempat bilang kalau dia lihat perempuan dengan paras cantik ada di lantai bawah. Tak lama kemudian barulah terdengar suara keras yang ternyata temannya tersebut sudah jatuh dan terbaring di lantai bawah. Setelah mendengar pengakuan dari salah satu seorang kuli tersebut, semua orang beranggapan kalau kuli yang meninggal itu adalah tumbal yang diminta si penunggu untuk proyek tersebut. Setelah kejadian itu, semua aktivitas proyek diberhentikan kurang lebih 1 bulan untuk menetralisir kembali semua energi negatif yang ada. Singkat cerita, proyek pembangunan kantor itu telah selesai dikerjakan. Kini tak ada lagi rumah angker yang kita kenal bekas pembantian tersebut, digantikan oleh kantor dengan bangunan baru yang modern, sehingga suasana di sana tidak lagi menyeramkan tak seperti sebelumnya. Oke guys, jadi sampai sini dulu video kali ini. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman horor yang bisa diceritakan, kalian bisa share cerita kalian melalui IG @rputra45. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Semoga kalian bisa tidur nyenyak dan sampai jumpa.